Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astiara Steviana, NIM A1C3190004, kelas reguler A 2019, program studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analog function generator atau function generator. Function generator adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal atau gelombang di mana frekuensi dan amplitudenya dapat diubah-ubah, dan bentuk sinyal keluaran pada umumnya berbentuk persegi, segitiga, gelombang sinus, dan gigi gergaji. Function generator ini digunakan sebagai sumber sinyal untuk menggetarkan loudspeaker dan digunakan sebagai pengembangan, pengujian, dan perbaikan alat elektronik, misalnya sebagai sumber sinyal untuk amplifier, serta digunakan untuk memperkenalkan sinyal kesalahan pada loop kendali. Kemudian ada bagian-bagian dari function generator. Yang pertama yaitu ada saklar daya atau power switch. Nah, ini digunakan untuk menyalakan function generator. Lalu yang kedua ada terminal TTL atau CMOS, yaitu terminal yang menghasilkan keluaran yang compatible dengan TTL atau CMOS. Lalu yang ketiga ada dative function. Nah, tombol ini berfungsi untuk mengatur dative cycle gelombang dengan cara menarik dan memutar tombol ini. Lalu yang keempat ada selektor TTL atau CMOS, yang mana ketika tombol ini kita tekan, maka terminal output TTL atau CMOS tadi akan mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL. Sebaliknya, jika tombol ini kita tarik, maka besarnya tegangan kompatibel output dapat diatur kisaran 5-15 VPP sesuai besarnya tegangan yang kompatibel dengan CMOS. Yang kelima ada DC offset, itu untuk memberikan offset atau tegangan DC pada sinyal positif atau negatif 10 volt. Nah, apabila tombol ini kita tarik lalu kita putar searah dengan jarum jam, maka kita akan mendapatkan level tegangan DC positif. Sebaliknya, jika kita memutarnya berlawanan arah jarum jam, maka kita akan mendapatkan level tegangan DC negatif. Nah, lalu apabila tombol ini tidak kita tarik, maka keluaran generator sinyal adalah murni tegangan AC. Yang selanjutnya ada amplitude output. Nah, ketika tombol ini kita putar searah jarum jam, maka kita akan mendapatkan tegangan output yang maksimal. Nah, sebaliknya, jika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka output yang kita dapatkan adalah minus 20 dB. Nah, apabila tombol ini kita tarik, maka output yang akan dihasilkan diperlemah sebesar 20 dB. Lalu ada selektor fungsi. Nah, terdiri dari tombol yang terhubung yang digunakan untuk memilih gelombang yang diinginkan. Kemudian ada terminal output utama, adalah terminal yang mengeluarkan sinyal output utama. Nah, lalu ada selektor range frekuensi yang digunakan untuk memilih range frekuensi yang dibutuhkan. Cara pemakaian function generator yang pertama yaitu hidupkan power supply. Lalu yang kedua, kita sambungkan kabel BNC ke konektor sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, kita ingin menghasilkan sinyal TTL output, maka konektor dihubungkan dengan konektor TTL. Dan jika kita ingin menghasilkan sinyal sinusoidal dan segitiga, maka dihubungkan ke output 50 ohm. Untuk menghasilkan frekuensi gelombang kotak pengaturan yang diinginkan dan untuk mengatur dative cycle, maka putarlah selektor dative cycle. Nah, sebelum mengaturnya, ditarik terlebih dahulu stang selektor. Dan untuk menghasilkan gelombang sinusoidal dan gelombang segitiga, maka pengaturan amplitudenya pada selektor amplitudo dan konektor BNC
output 50 ohm. Untuk meningkatkan besar tegangan atau amplitudonya, maka tariklah stang selektor dan atur maksimum 15 volt. Sementara untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan, maka pilihlah tombol frekuensi yang diinginkan dan selektor pengalih yang sesuai. Lalu, bagaimanakah cara mengukur frekuensi menggunakan function generator? Nah, langkah yang pertama yaitu disiapkan osiloskop terlebih dahulu. Kemudian, pasang probe pada konektor probe channel 1. Kemudian, dipilih mode channelnya pada channel 1. Diposisikan switch pemilih sinyal pada DC. Dipilih volt per diff-nya yaitu 5 volt. Kemudian dipilih juga time per diff-nya yaitu 0,2 milisecond. Digeser posisi gelombang pada posisi tengah. Osiloskop pun telah siap untuk digunakan. Kemudian diatur function generator pada gelombang output 1 kHz. Kemudian dihubungkan output function generator pada probe osiloskop. Dan kemudian dapat kita lihat hasilnya pada layar osiloskop. Cara mengukur frekuensi sesuai dengan gambar di samping. Nah, diketahui bahwa time per diff-nya adalah 0,2 milisecond dan panjang gelombang yang diketahui ada 5 diff. Maksudnya 5 diff di sini adalah 5 kotak dalam satu panjang gelombang. Nah, sehingga kita bisa menentukan periodenya, yaitu dengan mengalihkan time per diff dikali dengan panjang gelombangnya. Jadi periodenya adalah 0,2 dikali dengan 5. Hasilnya yaitu 1 milisecond. Setelah kita mengetahui periodenya, kita bisa menentukan frekuensinya. Rumus dari frekuensi yaitu 1 per periode. Nah, jadi 1 per 1 milisecond sama dengan 1000 Hz atau sama dengan 1 kHz. Nah, itulah cara menentukan frekuensi dari function generator menggunakan osiloskop. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.